Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini aku mau reading untuk pick a card, dan kali ini temanya apa kabarnya dia yang telah menyakitiku ya. Ini untuk kalian yang pernah merasa disakiti oleh seseorang, siapapun itu, baik teman kalian, sahabat kalian, atau mantan suami atau mantan istri atau pacar kalian ya. Ini bisa siapa aja karena ini general, jadi ini temanya keadaan, perasaan, juga kondisi orang yang pernah menyakiti kamu ya. Oke, ini ada 3 file, file 1, file 2, file 3 ya. Kamu bisa fokus untuk memilih. Kamu pikirkan dan kamu bayangkan orang yang pernah menyakiti kamu supaya energinya masuk ya ke dalam pilihan kamu dan terbaca sama aku. Oke, dan ini file 1 ada ini ya, ada resin hijau, ini warna hijau. File 2 ungu, resin warna ungu, dan file 3 ini biru ya, ada resin warna biru. Oke. Fokus, pikirkan dia yang pernah menyakiti kamu, bayangkan bisa jadi wajahnya, senyumnya, ekspresinya, apapun itu, dan tarik napas ya. Aku kasih waktu beberapa saat, gunakan intuisi kamu supaya kamu lebih peka lagi ya dalam memilih. Oke, kita mulai aja. Aku kasih waktu beberapa saat supaya kamu lebih fokus ya. 1, 2, 3. Oke, baik, kita mulai aja. Ini file 1, file 2 nya aku taruh dulu ya. Bentar. File 3 nya juga aku taruh dulu. Ini file 1, hijau, resin hijau. Six of Wands, The Hanged Man, Two of Wands. Muat ya. Ace of Action, Six of Cup, Seven of Swords. Turunin dulu ya, sebentar. Aku ini kan dulu, lihat dulu ya. Ada Seven of Swords, Ace of Action, Six of Cup, Two of Wands, The Hanged Man, dan Six of Wands. Untuk orang yang memilih file nomor 1, dia yang pernah menyakiti kamu, aku ngelihat saat ini ya, perasaannya dia kayak lagi kangen sama kamu. Dia lagi kayak inget lagi memori-memori saat kalian bersama, saat kalian belum terpisah kayak gitu ya. Jadi kayak dia nih masih inget kamu, kangen kamu, kepikiran kamu kayak gitu sampai saat ini, kayak kamu masih ada di pikiran dia kayak gitu ya. Kayak dia kayak flashback lagi ke masa lalu, inget lagi, mungkin bahkan juga dia inget saat dia pernah menyakiti kamu, ingat saat dia pernah memperlakukan kamu tidak baik kayak gitu ya. Karena aku ngeliat di sini kayak hubungan ini kayak hubungan yang toksik, dimana mungkin dulu dia pernah ada pihak ketiga ya, dia pernah menyembunyikan sesuatu dari kamu, entah apapun itu, terkait mungkin pihak ketiga, terkait dia memanfaatkan kamu, atau dia addiction terhadap sesuatu ya. Aku lihat di sini untuk file nomor 1, hubungannya hubungan toksik, dan saat ini kayak dia lagi ya dia kayak lagi flashback ke masa lalu ya, rasa bersalahnya sama kamu kayak gitu ya, kayak rasa penyesalannya sama kamu seperti itu. Kayak aku lihat dia kayak berada pada dua jalan, yang tidak berujung, dimana kayak dia mungkin saat ini kayak lagi bingung ya, lagi bingung untuk memutuskan. Kayak gini kan, misalnya dia kangen kan, kalau orang kangen tuh kayak kepingin kontak, pingin datang gitu, tapi dia tahu dia telah menyakiti kamu, dia tahu dia telah meninggalkan kamu, dan mungkin bahkan lebih parahnya lagi dia ada pihak ketiga seperti itu ya, bisa jadi hubungannya seperti itu sebelumnya. Dan kayak dia berada dua jalan ini, kayak mungkin dia ingin datang ke kamu, mungkin ingin dia memberikan action sama kamu, kontak kamu, ngehubungin kamu kayak gitu ya, tapi
dia stuck, dia bingung, dia nggak tahu harus ngapain, karena yaitu dia terbentur sama rasa bersalahnya, dia terbentur sama rasa kayak penyesalannya dia ke kamu. Kayaknya aku lihat seperti itu ya kondisinya saat ini ya. Dia lagi bingung nih untuk datang nggak ke kamu, untuk minta maaf nggak ke kamu. Kalau untuk minta maaf niatnya ada, untuk datang ke kamu pun niatnya ada, tapi kayak dihalangin sama egonya. Egonya yang bermain ini bukan karena ego dia nggak malu atau apa ya, tapi ego karena rasa bersalah dia ke kamu, rasa takutnya dia. Rasa takut sama rasa bisa jadi rasa malu itu kan ego juga gitu, karena dia lebih mementingkan atau mendengarkan egonya ketimbang dia mendengarkan kata hati ya, intuisi dia untuk datang ke kamu, untuk menghubungi kamu kayak gitu ya. Sebenarnya aku lihat dia kayak mencoba untuk mengendalikan perasaan dia, kayak mungkin saat dia kangen sama kamu dia alihkan kayak gitu ya, saat dia kepikiran kamu dia alihkan, bisa jadi ke pekerjaan atau apapun. Jadi kayak gitu ya. Untuk file nomor 1 aku ngeliat kayak dia saat ini kayak flashback ke masa lalu ya, mungkin hubungan kalian sudah banyak yang berpisah, dan berpisahnya ini dia yang menyakiti, kan kita bicaranya dia yang telah menyakiti kamu kayak gitu ya. Jadi saat ini dia kondisinya sedang tidak baik-baik saja, dia sedang galau seperti itu ya. Kayak rasa kangennya itu kayak mendorong dia untuk datang ke kamu, rasa bersalahnya itu mendorong dia untuk menghubungi kamu, tapi egonya itu terbentur lagi, kayak dia takut di reject, dia takut malu kayak gitu ya. Karena ya itu aku lihat hubungan yang toksik, dia menghadirkan pihak ketiga bisa jadi, atau bisa jadi dia telah melakukan manipulatif atau kebohongannya di belakang kamu, mungkin memanfaatkan kamu baik dari segi apapun. Mungkin dia ada addiction terhadap sesuatu dan yang tidak kamu ketahui seperti itu ya. Jadi hubungan toksik ya seperti ini, dan akhirnya Tuhan semesta itu memisahkan hubungan kalian berdua gitu ya. Dan dia kayak saat ini sedang berada dalam kayak ya sedang berada dalam dua sisi yang berbeda, antara ingin datang ke kamu tapi egonya menghalangi dia, atau antara dia stuck aja tapi rasa sakit, rasa kangen dia mendorong dia untuk datang ke kamu ya. Oke, untuk file nomor 1 seperti ini aja, semoga resonate ya. Ini ya komennya kalau resonate untuk kamu ya. Dan ini nanti aku kasih timestampnya ya, biar kalian bisa skip aja videonya langsung untuk menghemat kuota kalian ya. File nomor 2 ini yang ungu ya, resin ungu. Seven of Swords, Ten of Wands, Nine of Swords. Bawahin dulu ya. Kok ini 4 ya? Oke, nggak apa-apa kali jatuhnya 4 ya. Dan ini ada Six Emotion, Knight of Cup, dan Four of Pentacle. Ya, ini dapat 4 nih, tadi aku nggak ngeliat jatuhnya. Ya udah biarin deh. Berarti pesannya ini lebih banyak gitu ya. Oke, aku rapikan dulu ya. Seven of Pentacle, Seven of Swords, Ten of Wands, full. Oke, untuk file nomor 2 aku lihat kayaknya hampir sama dengan yang tadi ya, tapi untuk maksudnya gini, untuk file nomor 2 hampir sama dengan file nomor 1 tadi, tapi ini lebih kayak lebih parah gitu ya. Dia bener-bener hampir nggak bisa tidur nih tiap malam. Mungkin dia saat ini kondisinya bener-bener sedang down gitu ya, jadi kayak mungkin bisa jadi terkait finansialnya, terkait relationshipnya dengan yang baru gitu ya, jika dia sudah memiliki hubungan baru dengan seseorang kayak gitu. Dan aku ngeliat kayak dia bener-bener sangat
terpukul gitu ya dengan dengan perpisahan ini. Jadi gini, di hubungan kalian sebelumnya saat kamu bersama dia, kayak mungkin dia menyepelekan hubungan ini atau tidak menghargai kamu dan tidak menghargai hubungan kalian, seperti itu ya. Dia mungkin seenaknya on off, dia mungkin seenaknya melakukan kayak melakukan hal-hal yang menyakitkan untuk kamu, kayak gitu, menghadirkan pihak ketiga. Bisa jadi sama sih, karena di sini ada Seven of Swords keluar juga ya, kayak tadi di kayak file nomor 1 ya. Bisa jadi dia juga memanfaatkan kamu, bisa terkait finansial kamu, materi kamu, atau bisa juga fisik kamu, atau kayak tenaga kamu, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kayak dia sadar dia pernah banyak melakukan kesalahan sama kamu, dia pernah banyak berbuat berbuat dosa atau kesalahan ke kamu, kayak gitu ya. Dan dia kayak lari dari tanggung jawab, lari dari rasa kayak rasa berbuat baik ke kamu. Itu tuh kayak nggak ada gitu di hubungan kalian, kayak tidak ada keseimbangan, tidak ada take and give-nya, kayak gitu. Mungkin kamu yang selalu memberi, mungkin kamu yang selalu mengerti, ingin membahagiakan dia, tapi dianya nggak ada, kayak gitu. Dan setelah dia meninggalkan kamu, mungkin dia pernah meninggalkan kamu tuh secara nggak pakai perasaan gitu, tapi kayak pakai emosi gitu ya. Mungkin dia memilih pihak lain gitu ya, pihak ketiga nih, pihak ketiga yang dia temui atau yang dia hadirkan di hubungan kalian. Dia memilih orang itu, dan kayak dia kayak untuk saat ini kayak mungkin kayak dia baru menyadari gitu ya, bahwa kamulah yang terbaik, dan dia baru menyadari bahwa dia telah salah mengambil keputusan, dia telah salah memilih pasangan, kayak gitu ya. Dan dia telah salah memilih seseorang yang menurut dia tepat, padahal tidak tepat, kayak gitu. Jadi kayak aku lihat untuk file nomor 2 ini kayak ya kondisinya lebih buruk ya, atau lebih parah dari yang file nomor 1, karena di sini kayak ada rasa beban yang ganjel yang saat ini belum dia bisa lepaskan, kayak gitu. Mungkin hubungannya dia bersama orang baru ini ya, orang yang dia pilih ini tuh menjadi beban buat dia, kayak gitu ya. Dan dia kayak ada rasa bersalahnya ke kamu nih cukup besar. Dia hampir tidak bisa tidur, mungkin dia hampir tidak bisa melewatkan malamnya tanpa memikirkan kamu, tanpa memikirkan rasa bersalahnya ke kamu, kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini dia cukup sadar, dia cukup tahu dia telah menyakiti kamu ya dengan begitu dalamnya ya. Dan aku lihat kayak dia berusaha untuk menyimpan itu sendiri. Aku lihat sini sih kayak dia pingin gitu bergerak, atau pingin kayak mengungkapkan perasaan yang dulu, atau mengungkapkan atau melakukan hal yang dulu dia tidak pernah lakukan ke kamu. Tapi dia di sini kayak dia tahu gitu ya, bahwa dia saat ini ada pasangannya, mungkin bisa jadi seperti itu, dan belum lepas dari pasangan yang sekarang. Jadi dia terbentur itu, kayak gitu ya. Ini jika yang sudah punya pasangan, atau jika dianya yang belum berpasangan, bisa jadi dia terbentur rasa bersalahnya ke kamu juga, kayak gitu ya. Dan di sini aku lihat dia masih menyimpan kayak masih menyimpan rasa itu ke kamu sih ya, seperti itu. Jadi kayak dia belum bisa sepenuhnya move on dari kamu, dia belum bisa sepenuhnya melupakan kamu, kayak gitu ya. Karena ya itu, dia kayak flashback lagi ke belakang, dan dia kayak di hubungan yang sekarang untuk file nomor 2 kebanyakannya sih si dianya ini sudah punya orang lainnya. Jadi dia telah memilih, si dianya ini salah memilih gitu ya. Jadi lebih memilih pihak ketiga daripada kamu, dan dia tahu pada akhirnya kenyataannya dia kayak masuk ke jurang sendiri gitu ya. Dengan pilihan dia sendiri tuh kayak dia jatuh sendiri, kayak gitu ya. Ibaratnya tuh seperti itu. Oke, untuk file nomor 2 seperti ini aja ya. Jadi kondisinya dia juga sama, sedang tidak baik-baik saja. Dia banyak beban yang dia pikirkan, banyak beban yang dia pikul ya. Bisa terkait relationshipnya. Aku sih lebih feeling ke relationshipnya saat ini, karena
dia tahu dia salah telah pilih pasangan kayak gitu ya. Dia mungkin lebih memilih orang yang cantik atau yang ganteng, mungkin lebih memilih orang yang kaya kayak gitu ketimbang lebih memilih orang yang berjuang, yang mempertahankan hubungan ini ya, yang selalu memberikannya apa yang dia inginkan dan membuatnya bahagia seperti itu. Oke, jadi aku lihat dia menyesal ya telah salah memilih, karena setelah perpisahan ini dia tahu bahwa cintanya buat kamu dan orang yang bisa mengerti itu kamu kayak gitu. Yang bisa menerima dia apa adanya ya cuma kamu kayak gitu ya untuk file nomor 2. Dan untuk file nomor 3 yang memilih warna biru ya resin biru. Oke. Aku ngeliat untuk file nomor 3 ini Two of Swords, Seven of Coin, The Empress, Healer of Action, Seven of Pentacle, The Sun ya. Untuk file nomor 3 bentar ya, aku ini dulu ya, lihat dulu energinya. Oke, aku ngeliat untuk file nomor 3 dia saat ini kayak lebih fokus ke finansial dia kayak berjuang untuk hidupnya dia saat ini ya. Kayak mungkin saat ini dia kondisinya sedang terpuruk dari finansial dan dia kayak lagi ingin semangatnya menaikkan finansial dia ya. Karena aku lihat gini ya, saat dia ini yang untuk menyakiti kamu ya, karena ini hubungan yang sudah berakhir. Aku lihatnya hubungan kalian sudah no communication, hubungan kalian sudah tidak ada pertemuan lagi ya, sudah nggak ketemu cukup lama, sudah nggak ketemu, sudah nggak ngobrol, sudah nggak komunikasi lagi cukup lama juga. Dan kayak dia saat ini ya, maksudnya gini loh, seiring waktu berjalan gitu ya, setelah lama dia sudah berlalu meninggalkan kalian tuh kayak mungkin dia mendapatkan suatu pencerahan, dia mendapatkan suatu kayak kalau dibilang ilham ya ilham gitu ya, pencerahan, terus kayak suatu pemahaman gitu tentang hubungan gitu ya. Jadi kayak gini loh, mungkin di hubungan bersama kalian tuh dulu kayak dia nggak ngerti gitu ya apa yang dia mau, dia nggak ngerti apa tujuan hubungan kayak gitu, karena mungkin dia belum mau serius, dia belum mau bisa jadi dia belum belum keinginan untuk level komitmen karena dia takut untuk serius komitmen dulu, bisa jadi seperti itu. Makanya dia pergi meninggalkan, makanya dia mengkat hubungan karena dia takut akan sebuah tanggung jawab, takut akan sebuah komitmen kayak gitu. Bisa jadi terkait dia belum siap dengan finansialnya ya kayak gitu ya. Dan saat ini kayaknya aku lihat dia lebih bertanggung jawab, jadi pencerahannya itu kayak dia lebih bertanggung jawab untuk diri dia sendiri, dia lebih bertanggung jawab untuk hidupnya dan bertanggung jawab akan sebuah hubungan. Jadi ketika saat dia mempunyai hubungan lagi nih, bisa jadi dia mungkin akan kembali ke kamu, ataupun dia berhubungan dengan yang lain lagi, dia akan lebih bertanggung jawab kayak gitu ya. Karena sebelumnya kayak dia tuh orang yang selengean, bisa jadi seperti itu ya, orang yang selengean, orang yang arogan, orang yang tidak tahu maunya apa. Tapi ketika dia tahu, dia mendapatkan sebuah jawaban, pencerahan, atau saat ini dia sudah menjadi individu yang lebih dewasa, individu yang lebih mengerti akan artinya sebuah hidup, tujuan hidup itu apa. Jadi dia kayak tahu gitu maunya dia apa, tahu maunya keinginan dia apa, tahu tujuan hidup dia apa kayak gitu ya. Dan saat ini kayak dia lagi fokus untuk abundance dia, jadi kayak mungkin saat ini dia kayak lagi menanam karma baik untuk dia lah kayak gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi untuk file nomor 3
dia pernah menyakiti kamu dengan dia tidak bisa bertanggung jawab pada sebuah komitmen, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi gitu ya, meninggalkan kamu. Dan pada saat ini dia kayak menanam karma baik nih untuk hubungan dia sekarang kayak gitu ya. Aku lihatnya seperti itu. Ini jika yang sudah punya hubungan baru lagi untuk file nomor 3 si dianya ini. Tapi jika si dianya ini belum ada seseorang baru gitu, dia kayak lebih fokus ke finansial dan mencoba menanam perbuatan baik dengan membantu orang, bisa jadi dengan memberikan pertolongan atau aku susah ngomongnya ya. Ya kayak intinya ada lah buat orang kayak gitu ya. Jadi kayak ketika dia dibutuhkan orang, dia ada kayak gitu ya. Jadi dia ingin berbuat baik, ingin menanam karma baik karena untuk menebus ya, kayaknya aku lihat sih untuk menebus kesalahan dan perbuatan dia di masa lalu bersama kamu kayak gitu aku lihatnya sih. Dan kayaknya dia kalau ditanya apakah dia ada rasa bersalah, ada rasa menyesal, ada. Karena di sini ada kayak dia dulu telah salah, dia dulu belum tahu gitu ya, dia dulu belum tahu dan belum mengerti gitu ya bahwa arti tujuan hidup, arti hubungan kayak gitu. Jadi dia seenaknya, bisa jadi dia masih childish kayak gitu, bisa jadi dia kayak ingin mengontrol, ingin mengendalikan hubungan kayak gitu ya. Jadi sisi egonya itu tinggi seperti itu untuk file nomor 3 ini ya. Oke, jadi file nomor 3 si dianya saat ini dia mencoba untuk menanam karma baik karena di sebelumnya dia pernah tidak berbuat baik sama kamu ya. Jadi saat ini kayak dia sudah mendapatkan pencerahan kayak gitu ya. Dan kalau ditanya apakah dia akan datang minta maaf sih, aku lihat kemungkinan iya, tapi untuk waktu yang tidak ditentukan ya, karena ini berjalan seiringnya waktu itu. Kalau dia sudah siap, dia akan datang ke kamu seperti itu ya. Oke, seperti ini aja ya readingannya untuk pick card kali ini. Semoga resonate untuk kalian. Jika resonate, tinggalkan like dan komennya dah ya. Yang baru bergabung, aku ucapin banyak terima kasih. Bye.